Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya membangun organisasi guru yang benar-benar kuat di masa depan? Nah, PGRI Kota Cilegon punya jawabannya nih. Mereka bikin semacam peta jalan strategis buat tahun 2027. Dan ini bukan sekedar rencana biasa loh, tapi visi besar tentang masa depan pendidikan. Yuk kita kupas bareng-bareng. Dan ini dia tujuan utamanya. Jadi organisasi yang kuat, dinamis, terpercaya, dan bermartabat. Dengerin deh, ini bukan cuma slogan kosong. 4 kata ini itu pilar utama, fondasi dari semua langkah yang bakal kita bahas. Ambisius? Banget. Dan ini menetapkan standar yang sama sekali baru. Oke, visinya kan keren banget tuh, tapi gimana cara mewujudkannya? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Gimana caranya PGRI Cilegon mengubah kata-kata hebat tadi jadi kenyataan? Yuk, kita cari tahu jawabannya satu persatu. Dan ternyata, jawabannya ada di sebuah perjalanan yang terdiri dari 5 langkah. Inilah jantung dari seluruh strategi mereka. Anggap aja ini peta yang bakal jadi pemandu PGRI Cilegon buat sampai ke tujuan di tahun 2027. Jadi ada 5 agenda utama yang saling nyambung satu sama lain. Kesejahteraan, profesionalisme, perlindungan, solidaritas, dan komunikasi. Bayangin aja ini kayak 5 pilar penyangga sebuah bangunan. Kelimanya harus dibangun barengan, sama-sama kuat, biar visinya nggak runtuh. Dan semua itu dimulai dari sini. Dari yang paling dasar, fondasinya. Kenapa? Karena ya logis saja, tanpa kesejahteraan dan kepastian karir buat guru, 4 pilar lainnya itu bakal susah banget buat ditegakkan. Jadi, ini titik startnya. Ini komitmen yang paling fundamental. PGRI janji bakal ada di barisan terdepan buat memperjuangkan nasib dan karir semua anggotanya. Dan catat ya, ini bukan sekedar dukungan pasif, tapi benar-benar perjuangan aktif. Maju terus demi kemajuan para guru. Dan hebatnya, ini nggak pandang bulu, cakupannya luas banget. Dari guru honorer, P3K, guru ASN, sampai guru non-ASN, semuanya dirangkul. Nggak ada yang ketinggalan. Pesannya jelas banget, setiap guru, apapun statusnya, adalah bagian penting dari perjuangan bersama ini. Oke, fondasi kesejahteraannya udah kuat. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kita bangun pilar-pilar penyangganya, profesionalisme dan pelindungan. 2 hal ini tuh kayak 2 sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Dan tujuannya satu, memberdayakan para guru. Beneran, ini kayak 2 sisi koin. Satu sisi, para guru didorong buat terus ningkatin skill jadi makin profesional. Di sisi lain, ada jaring pengaman, perlindungan hukum yang kuat buat ngejaga mereka waktu kerja. Keduanya harus jalan barengan, seimbang. Terus gimana caranya biar makin profesional? Jawabannya, teknologi. Rencananya adalah fokus ke pelatihan IT mau itu online ataupun offline. Tujuannya simple, biar guru-guru kita nggak cuma jago ngajar di kelas, tapi juga siap banget menghadapi semua tantangan di era digital ini. Nah, di sisi lainnya, ada perlindungan hukum. Tujuannya kelihatannya simple, tapi ini krusial banget, yaitu memastikan setiap guru bisa melangkah ke kelas setiap hari dengan perasaan tenang, aman, nyaman, dan yang paling penting, merasa didukung penuh. Oke, jadi kita udah punya guru-guru yang sejahtera dan terlindungi. Artinya, individunya kuat-kuat. Tapi pertanyaannya, gimana cara menyatukan kekuatan individu ini jadi satu kekuatan kolektif yang dahsyat? Jawabannya ada di 2 elemen terakhir, solidaritas dan komunikasi. Intinya simple, membangun sebuah jaringan yang super solid. Karena kekuatan sejati itu kan nggak datang dari satu orang saja, tapi dari ratusan, bahkan ribuan individu yang saling terhubung, saling support, dan tumbuh bareng jadi satu kekuatan yang utuh. Jadi gimana cara memperkuat jaringan ini? Ada 2 jalur nih. Pertama, jalur vertikal, yaitu memastikan komunikasi antara pimpinan dan anggota lancar jaya. Kedua, jalur horizontal, yaitu mempererat hubungan antar sesama guru, antar kolega. Jadi koneksi ke atas dan ke samping, dua-duanya sama pentingnya. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, semua perjuangan ini kan harus disuarakan ya kan? Nggak bisa diam-diam aja. Nah, strategi komunikasi ini tujuannya adalah membawa visi PGRI ke dunia luar. Biar semua orang, biar publik, paham apa sih yang lagi diperjuangkan dan kenapa ini penting banget buat kita semua. Gimana caranya? Lewat berbagai platform media, mulai dari yang tradisional kayak media cetak, terus televisi, sampai yang paling kekinian, media sosial. Pokoknya tujuannya adalah menjangkau semua kalangan, dimanapun mereka berada, biar pesan perjuangan ini bisa terdengar nyaring. Nah, kita udah lihat nih ke-5 langkah strategisnya. Sekarang, yuk kita coba sambungin semuanya. Gimana sih ke-5 bagian ini bekerja sama buat mewujudkan misi besar yang kita bahas di awal tadi? 5. Cuma 1 angka, tapi ini merangkum semuanya.
5 strategi yang nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling menguatkan. Kesejahteraan jadi fondasinya. Profesionalisme dan perlindungan jadi tiang-tiangnya. Dan solidaritas plus komunikasi jadi perekat yang menyatukan semuanya. Keren kan? Dan disinilah kita kembali ke titik awal. Kelima langkah tadi itu bukan tujuan akhirnya loh, tapi itu adalah jalan untuk mencapai visi besar ini. Setiap agenda, setiap langkah dirancang khusus untuk membangun kekuatan, dinamisme, kepercayaan, dan martabat secara nyata. Bukan cuma di atas kertas. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa rencananya, tapi bagaimana rencana ini nantinya akan benar-benar mengubah wajah pendidikan di Cilegon. Peta jalannya sudah ada, ambisius, dan jelas. Sekarang perjalanannya baru saja dimulai.